Sponsor video kita hari ini adalah dari Matrix Sport, yang adalah seperti bank kripto, tempat untuk kita bisa mendapatkan penghasilan pasif dari kripto. Perusahaannya didukung oleh beberapa orang besar dan perusahaan kripto lain, termasuk Bitmain, yang merupakan manufaktur alat mining ASIC Bitcoin terbesar di dunia. Mereka menawarkan banyak sekali produk kripto dari staking, savings, DeFi, dan banyak hal lain yang bisa kalian lihat di aplikasi langsung. Kalau kalian menyetorkan aset ke sana, kalian bisa menghasilkan pendapatan pasif hingga yield 30% per tahun untuk para pengguna baru. Kalian bisa menemukan link untuk download aplikasinya di deskripsi video ini. Setelah kalian masuk, nanti bisa cek tampilannya dan produk apa aja yang bisa mereka tawarkan. Silakan download dan explore untuk yang tertarik menghasilkan pendapatan pasif dari kripto dengan kenyamanan dan kemudahan dari HP aja. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini hari Sabtu, hari salah satu yang favorit saya sebenarnya karena bisa jawabin pertanyaan dari kalian. Seperti biasa sesi Q&A. Dan ada lumayan beberapa sih topik yang perlu kita bahas, yang sebenarnya waktu kalian tanyain pun saya juga nggak sabar untuk ngomongin hal itu. Jadi tanpa kita perlu basa-basi, kita bisa langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, ini sebenarnya satu topik, ada 3 orang yang berbeda, cara nanyanya berbeda pertanyaannya, tapi sebenarnya satu topik yang sama. Jadi kita bisa gabungin di sini ya. Yang pertama ada Rizky 790 yang bertanya, gimana pendapat tim RR terhadap pajak pembelian kripto sebesar 0,1%? Terus ada dari Fatku Rizkin yang bertanya, bagaimana perhitungan pajak India 30% dan Indonesia 0,1% PPN? Terus ada Dwi 10741 yang juga tanya hal berikut, soal pajak yang akan diterapkan di Indo pada bulan Mei nanti, gimana tanggapan tim dari Republik Rupiah? Oke, jadi 3 orang berbeda, 3 pertanyaan yang tapi sebenarnya sama topiknya. Ini kan benar-benar merupakan wacana yang baru, narasi yang baru. Nah, kalau kita ngomongin soal ini sebenarnya masih perlu beberapa waktu untuk kami bisa membaca, untuk kami bisa melakukan pemahaman lebih lanjut dulu terkait latar belakangnya mengapa mereka melakukan ini, dan apa hal-hal yang ada di pikiran oleh pengambil kebijakan tersebut. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau bilang, sebenarnya kami ingin memberikan pendapat yang lebih jelas lagi nanti setelah kami melakukan pembacaan dan riset lebih mendalam lagi terkait itu. Tapi, kalau untuk yang pertama muncul di pikiran kami ya sebenarnya yang pertama kali muncul itu lebih banyak kejelasan. Dalam artian dengan mengenakannya pajak gitu kan terhadap transaksi atau penjual pembelian sebuah aset kripto, itu artinya ada sedikit lebih banyak kejelasan bagi para investor yang tadinya penasaran apakah aset kripto memang sebenarnya sebuah aset yang dapat diinvestasikan. Itu satu yang pertama masuk ke pikiran. Terus yang kedua itu adalah adanya pajak ini menjadikan orang, mungkin ya ini merupakan asumsi saya, nggak tahu bisa benar bisa salah, tapi mungkin aja orang-orang jadi merasa lebih berhati-hati dengan aset yang mereka pilih. Jadi dengan pemilihan aset yang mereka investasikan, akhirnya dengan mengetahui bahwa oke, investasi saya ini dikenakan pajak, akhirnya mereka lebih berhati-hati dalam memilih sebuah proyek, entah itu koin, token, entah yang market cap-nya besar atau market cap-nya kecil. Jadi itu cuma 2 hal yang sekilas aja muncul di pikiran kami, tapi kalau untuk penjelasan lebih lanjut terkait tanggapannya, pro dan kontra dan lain-lain, kami perlu waktu lebih untuk bisa membaca dan memahami lebih lanjut terkait latar belakang dan bagusnya nanti seperti Indonesia itu seperti apa. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ini dari Avialdi 1. Dia bertanya, Min, gimana caranya mengelola mental saat market lagi bearish? Oke, ini sebenarnya satu hal yang klasik yang sudah sering banget kami bagikan, tapi sebenarnya perlu juga untuk kami ingatkan lagi kepada kalian. Kalau kalian tuh sampai nggak tidur, kalian sampai begadang, sampai stres, gampang panik, gampang emosi, ngelihat pasar yang gerak dikit aja minus cuma 1-2%, terus kalian harus buru-buru ngecek HP, kalian harus buru-buru ngelihat laptop, buka exchange, buka akun entah Indodax, toko kripto kalian, atau mungkin exchange lain yang kalian pakai untuk ngeliat, waduh ini turun 1%, nih 2%. Kalau kalian sampai bener-bener ngerasa kayak gitu dan kalian merasa kayak charts itu harus dipantau tiap detik, tiap menit, artinya kalian berinvestasi terlalu berlebihan. Jadi di situ sebenarnya titik yang perlu kita perhatikan secara mental. Waktu kita berinvestasi, apalagi di saat pasar sedang bearish, kita harus tahu apakah dana yang kita investasikan itu terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan itu nggak bagus untuk kesehatan mental kita. Akhirnya karena kita masukkan banyak duit, kita jadi panik, kita jadi parnoan pikirannya. Apakah ini duit saya bakal hilang? Apakah saya bakal rugi? Apakah saya nggak bisa TP? Apakah saya nggak bisa narik duit itu untuk dipakai? Apalagi nih ya kalau kita ngomongin soal duit yang diinvestasikan itu keperluan kehidupan sehari-hari kita, mungkin ini merupakan duit yang harusnya buat bayar kos atau kontrakan minggu depan, tapi malah dibelikan aset kripto dan terus tiba-tiba lagi turun, yang sudah jelas kita pasti panik dan stres. Akhirnya mental kita juga terganggu. Belum lagi kalau misalkan kita ngomong
duit untuk makan besok pagi sarapan atau buat makan nanti malam, terus kita pakein untuk investasi ke aset kripto. Nah itu sebenarnya hal-hal yang kemudian membuat mental kita lebih gampang emosional, kita jadi lebih panik, lebih stres, dan gampang banget sama yang namanya kecewa kalau pasarnya lagi bearish. Karena memang itu artinya kita berinvestasi terlalu berlebihan. Dan hal yang selalu kami bagikan kepada kalian itu, sebagai investor yang profesional, kita hanya menginvestasikan jumlah uang yang memang kita rela untuk siap kehilangan kalau ternyata rugi, kalau ternyata keputusan kita salah, dan kalau ternyata pasarnya itu bergerak tidak sesuai ekspektasi. Jadi itulah kenapa kami tidak pernah yang namanya bilang harus all in, masukin semua duit kalian, pasar tradisional tuh nggak jelas, langsung aja beli kripto 100%. Kami nggak pernah bilang begitu. Kami selalu mengutamakan yang namanya kesehatan mental itu yang utama sih. Prioritas kami itu yang penting kita bisa menikmati hidup dengan sambil melakukan investasi. Jangan sampai hanya karena investasi akhirnya kita harus panik, stres, mantau chart setiap detik, tiap menit. Setiap kali ada berita negatif, berita buruk, kalau berita baik kita FOMO, kalau berita buruk kita langsung takut sama kena FAD-nya, akhirnya cut loss dan lain-lain. Itu semua sih yang sebenarnya bikin mental kita kurang terjaga saat pasar bearish. Jadi jawaban klasik kami seperti untuk kalian yang sudah sering nonton di Revolusi Rupiah itu adalah jangan menginvestasikan terlalu banyak uang, jangan sampai terlalu berlebihan, jangan sampai menggunakan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari kalian atau bahkan sampai pinjol gitu kan. Itu duit yang sudah cukup bahaya sih, bahkan sebagai seorang investor yang kawakan pun risikonya bener-bener besar banget kalau gitu. Oke, untuk yang berikutnya ini pertanyaan ketiga dari Dustin Fan. Dia bertanya, apakah masih ada potensi bullish atau bull run lagi di tahun 2022? Masih ada, dan ini semua berkaitan dengan yang namanya adopsi. Oke, yang dimaksud adopsi itu apa? Yang dimaksud adopsi adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan aset-aset kripto tertentu untuk keperluan mereka. Jadi kalau kita ngelihat dari siklus sebelumnya ya, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan siklus ini, tidak ada alasan untuk kita di siklus yang kali ini mengalami crypto winter juga. Kenapa? Di siklus sebelumnya orang-orang beli karena mereka membeli sebuah mimpi, membeli visi. Mereka membeli sebuah hal yang waktu itu ya belum banyak utilitasnya. Orang beli Bitcoin, beli Ethereum ya karena mereka tahu oke, ini keren, ini kripto, ini blockchain, dan ini memiliki visi yang bagus ke depannya untuk potensi tersebut. Sama seperti kami yang berinvestasi awal bertahun-tahun lalu, itu karena kami percaya dengan masa depannya. Tapi beda ceritanya sekarang. Kalau dulu orang misalkan mimpinya sudah jadi lebih ragu, orang-orang sensasinya hilang, pada nggak FOMO, nggak masuk headline news, akhirnya orang-orang yang pada ngejual aset mereka. Nah kalau mereka pada ngejual aset kan tidak ada kegunaan, tidak ada utilitas, cuman orang membeli mimpi. Waktu itu sirna, hype-nya mereda, ya udah akhirnya kita mengalami crypto winter selama bertahun-tahun itu. Akhirnya orang-orang tidak ada yang namanya butuh untuk beli aset kripto, karena yang beli ya bukan yang butuh, yang beli ya karena yang ingin. Nah sekarang beda lagi ceritanya. Di siklus ini kita sudah punya banyak banget produk dan aplikasi. Perbandingannya daripada siklus sebelumnya itu sekarang kita sudah bisa yang namanya pakai aset kripto. Entah itu kita untuk mainan DeFi. Bahkan dulu ya misalkan orang beli BTC ya udah BTC oke, kita pegang aja. Sekarang kita beli BTC bisa kita jadikan sebagai kolateral. Kita bisa jadikan agunan untuk ngambil pinjaman, itu bisa di DeFi. Kita mau bawa ke Thorchain untuk melakukan yang namanya transaksi secara multi-chain dari blockchain berbeda dengan likuiditas yang lebih lebar, lebih luas dan dalam, itu juga bisa. Pokoknya apapun lah yang kalian pikirkan tuh banyak banget utilitasnya sekarang. Jadi kalau kita mau bandingkan ya, kayak ibaratnya itu kalau di saham kan ada yang namanya value stocks sama growth stocks. Itu perbandingannya satu yang benar-benar punya nilai, benar-benar punya fundamental dan kegunaan dan utilitas, sama satu lagi yang kita membeli itu karena nilainya sesuai dengan potensi masa depan. Nah, kita bisa bilang yang dulu tuh seperti growth gitu kan. Ya meskipun tetap aja kripto masih ada growth-nya, masih ada pertumbuhannya. Karena tidak semua hal yang ada di masa depannya kripto tuh sudah terjadi sekarang. Masih banyak yang proses pengembangan awal. Jadi growth-nya tetap ada, cuman value-nya pun ada, fundamentalnya pun jelas, ada underlying-nya yang benar-benar bikin orang tuh butuh megang aset kripto. Jadi orang beli BTC, beli itu bukan lagi cuman pengen, mereka butuh. Karena mereka mau main DeFi, mereka mau main game, entah mereka mau partisipasi di dunia NFT, atau bahkan ke metaverse dan lain-lain, itu semua banyak banget, Web3, DAO, macam-macam lah istilahnya. Kalau kalian udah nontonin video-video kami di RR pasti tahu, sektornya tuh luas banget dan semakin berkembang pesat. Jadi ya kalau kita memandang ini, sebenarnya apakah masih ada potensi, itu banyak banget potensinya, dan semua akan datang dari adopsi tersebut. Pasar keuangan, entah itu kita ngomongin ekonomi global, entah kita ngomong pasar keuangan yang tradisional, itu semua bergantung dengan yang namanya supply dan demand. Kalau supply-nya ada tapi demand-nya nggak ada, ya nilai tidak akan meningkat. Jadi kalau kita ngomongin soal potensi bullish atau bull run, itu ada selama demand-nya meningkat, selama demand dari orang-orang yang butuh, yang mana sekarang memang orang butuh, bisa pakai, ada utilitasnya, ada kegunaan, ada fundamental, ya udah
selama supply-nya misalkan kayak Bitcoin kan terbatas, atau supply-nya seperti Ethereum tuh kan berkurang karena dibakar. Jadi selama supply-nya bagus mendukung itu, ditambah sama demand yang semakin meningkat, potensi bullish dan bull run itu masih ada banyak. Jadi itu saja sih yang bisa kami bagikan untuk pertanyaan ini. Untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Putra Wiguna 96. Dia bertanya, apakah salah satu negara bisa dengan mudah mempermainkan harga Bitcoin dan big cap lainnya? Untuk yang nggak tahu, big cap itu cuma ngomongin market cap yang besar. Jadi kayak Ethereum dan BNB dan seterusnya yang ada di top itu. Oke, jawabannya itu bisa aja sih. Mereka melakukan yang namanya pembelian atau penjualan yang berdampak ngagetin pasar. Kalau kita mau perbandingan kayak kemarin si Do Kwon itu kan beli BTC sampai $1 miliaran. Nah itu cukup bereaksi positif pada pasarnya karena pembeliannya dalam jumlah besar dalam relatif jangka waktu yang singkat. Nah waktu dia membeli itu, kita bisa melihat kan pasarnya agak sedikit naik lah, ada pumpnya dikit. Nah itu yang kemudian bikin kita tahu bahwa oke, ternyata masih ada potensi untuk kita naik ke atas. Jadi kalau untuk kesempatan sebuah negara melakukan hal itu bisa, pembelian besar atau bahkan penjualan besar, entah itu naik entah itu turun, itu bisa. Tapi kalau kita ngomongin soal sebuah negara yang memegang kontrol atau manipulasi pasar secara artifisial, secara terus-menerus, artinya kayak mereka mau ngontrol aja deh, hari ini Bitcoin mau dibikin naik, besok Bitcoin mau dibikin turun, atau besoknya lagi, minggu depan mau dibikin naik lagi, atau sekarang mau digocek lagi nih orangnya, oke ternyata dead cat bounce, terus harganya jadi turun koreksi dalam. Itu nggak bisa, karena mereka butuh banyak banget yang namanya modal atau kapital yang itu bener-bener ngabisin waktu, ngabisin duit, dan sebenarnya bakal menghancurkan nilai mata uang fiat mereka sendiri. Kalau mereka sampai mencetak tidak terbatas, itu akan menghancurkan nilai mata uang fiat negara tersebut hanya untuk manipulasi Bitcoin, yang mana apa hasilnya buat mereka, apa untungnya gitu kan. Jadi ya kalau dibilang bukan berarti nggak bisa, cuman mereka nggak ada keuntungan aja melakukan hal itu. Dan kalau kita pikirkan ya, jaringan Bitcoin yang desentral pun mereka tidak punya yang namanya kontrol atas aset yang ada di jaringan tersebut. Sama seperti nanti akan kita bahas di pertanyaan berikutnya nih, tentang pembukuan aset, apakah negara bisa melakukan tersebut. Jadi ya kalau misalkan kita ngomongin soal manipulasi harga Bitcoin, sebuah negara melakukan itu, ya potensinya ada, tapi itu sangat kecil banget yang itu akan menguntungkan mereka. Jadi kemungkinan besar kami malah percaya banget, optimis itu tidak akan terjadi. Semakin desentral jaringannya, semakin banyak orang yang memegang supply dari aset Bitcoin tersebut, semakin susah untuk entitas tersebut mengalahkan sistem Bitcoin yang sudah mapan, yang mana harganya ya sudah nanti bergantung pada bahkan investor retail, entitas keuangan tradisional, orang-orang yang ada whales yang sudah sejak lama bertahun-tahun lalu, dan itu melibatkan orang secara global. Itu nggak ada sama yang namanya satu negara memanipulasi harga Bitcoin. Jadi itu sih sekiranya yang bisa kami bagikan untuk pertanyaan tersebut. Lalu pertanyaan yang berikutnya ada pertanyaan dari Vihar Am. Dia bertanya, bisakah aset kripto itu dibekukan negara atau kepolisian nih? Jadi kalau ini jawabannya ya sebenarnya dari masalah kustodian dan kepemilikan aset. Artinya apa? Kalau kita megang aset kita sendiri, yang mana ini merupakan kripto dalam kasus ini, itu tidak bisa dibekukan oleh negara atau entitas karena bentuk jaringannya yang desentral. Jadi kalau kita ngomongin soal pembukuan aset emas atau pembukuan aset lain yang sebenarnya dimiliki kontrol atau manipulasi sama negara, itu ya mereka bisa aja semena-mena bilang kita nggak boleh akses itu. Sama seperti ceritanya kemarin di Kanada tuh kan. Di Kanada sampai orang-orang ya udah, kalau karena mereka protes COVID, mereka nggak setuju, aset mereka dibekukan. Dalam artian mereka mau beli makan, mau beli popok, mau beli kebutuhan apalah, itu nggak bisa dipakai duitnya. Terus kalau kita ngomongin soal ini kan di pertanyaan soal kasus, ya saya sih nggak menyebut namanya, tapi ya itu ada beberapa orang yang kemudian melakukan tindakan kriminal dan aset-asetnya dibekukan. Itu nggak bisa, karena yang bisa akses ya cuman yang punya seed phrase-nya doang. Yang bisa akses ya cuman kita yang megang kunci privat untuk melakukan transaksi. Dan sebenarnya hal itulah yang menjadi keunikan dari sebuah kripto, keunikan dari sebuah blockchain. Ini menawarkan yang namanya hak kepemilikan khusus. Bener-bener kalau kita megang aset itu ya kita megang aset itu. Nggak ada orang lain yang harus mengontrol aset tersebut sampai mereka bisa semena-mena. Wah ini David nakal nih, dia nggak bayar pajak, ya udahlah saya bekuin Bitcoinnya. Wah ini David nggak bayar apa lagi gitu kan, kewajiban-kewajiban lain lah sebagai warga negara, ya udah saya tarik nih Ethereumnya atau saya batasi transaksinya. Itu nggak bisa. Satu hal yang bisa negara lakukan itu hanyalah membatasi entitas yang berbau kripto yang terkait sama hukum negara tersebut. Mungkin exchange lokal, itu bisa mereka membatasi. Mungkin Indodax saya nggak bisa transfer duit, nggak bisa tarik duit. Mungkin toko kripto nggak bisa beli aset, itu bisa. Karena itu merupakan entitas yang terpusat, yang bergantung sama hukum dari negara tersebut berada. Jadi beda ceritanya kalau kita ngomongin soal MetaMask, nggak ada gitu kan. MetaMask ya udah dompet kita sendiri, itu dompet
kita sendiri yang non custodian, yang mana kita megang kunci privatnya dan seed phrase-nya. Jadi kalau misalkan ya, bedakan yang namanya nggak bisa sama nggak dibolehin. Di Indonesia kan nggak dibolehin kita bayar dengan menggunakan aset kripto, karena itu bukan mata uang. Karena itu tidak dianggap, yang dianggap sebagai mata uang untuk pembayaran itu hanya rupiah. Jadi kan kita nggak bisa nih, misalkan saya mau ke Starbucks, terus saya mau beli pakai Bitcoin. Itu nggak bisa, karena mata uangnya bukan kripto, tapi rupiah. Tapi dengan tidak diizinkannya, tidak diperbolehkannya, bukan berarti kita tidak ada akses melakukan itu. Misalkan ya saya beli laptop dari teman, terus teman saya minta bayar dalam bentuk Bitcoin atau ETH, saya tetap bisa kok pakai MetaMask. Mereka nggak ada yang namanya membatasi atau membekukan dompet MetaMask saya. Saya tinggal buka komputer, yang penting ada internet aja. Ada internet, ada komputer, ada aplikasi MetaMask, ya udah. Saya masukin seed phrase yang bisa mengakses kripto itu, saya masukin alamat punya teman saya bayar lewat kripto, ya udah itu terjadi. Jadi bukan berarti kita tidak bisa. Bisanya sih bisa, cuma tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Itu dua hal yang berbeda. Dan kalau kita khawatir tentang pembekuan aset dari negara atau kepolisian, kripto itulah yang menjadi daya tarik dan daya jualnya yang unik. Kita benar-benar memiliki aset yang kita miliki. Tidak ada yang namanya dikontrol sama orang lain atau pihak ketiga. Untuk pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan dari Farel Ramadan. Dia bertanya, apakah strategi DCA, ini dollar cost averaging, saat aset minus itu dibenarkan? Oh, saat aset minus aja itu dibenarkan. Ya boleh aja sih sebenarnya kalau kita mau beli saat pasarnya turun aja, kemudian kita DCA. Tapi yang perlu diperhatikan itu kan kita nggak pernah tahu ya pasar kemana arah gerakannya dan kapan itu akan terjadi. Misalkan bakal naik, kapannya kita nggak tahu. Atau bakal turun, kapannya kita nggak tahu. Atau bahkan secara umum aja kita nggak tahu apakah naik atau turun. Nah, kalau misalkan kita nungguin saat minus doang, saat pasar sedang turun, terus kita baru mulai DCA, nanti risikonya itu kita bakal bisa aja ketinggalan terbang. Karena kita kan nggak pernah tahu. Dan kalau ketinggalan terbang karena kita nyicil DCA saat minus, kita bisa nunggu lama loh nanti. Nunggu dip, ternyata tinggi, terbang, akhirnya ketinggalan roket. Akhirnya kita nggak merasakan keuntungan tersebut. Karena kan konsepnya DCA itu dollar cost averaging, ya sudah kita misalkan beli per minggu, atau per 2 minggu, atau per bulan. Nggak peduli pasarnya itu lagi naik atau pasarnya lagi turun, kita tetap melakukan pembelian itu. Artinya exposure kita ada dua-duanya. Saat pasar lagi di atas, kita ada exposure beli. Saat pasar lagi di bawah, kita ada exposure beli. Jadi itulah sebenarnya konsepnya dari DCA. Kita bisa nambah tumpukan aset kita, portofolio kita nambah asetnya, tapi yang namanya exposure itu kita dapat dua-duanya. Nggak apa-apa kita misalkan pasar lagi naik, beli lebih mahal, artinya dapat lebih dikit, tapi yang penting kita tidak ketinggalan sama yang namanya potensi untuk terbang itu atau bull run. Terus tiba-tiba kita bisa TP, kan kita bisa ngerasain cuannya juga. Jadi itulah DCA. Mau naik, mau turun, mau naik, mau turun itu kita tetap melakukan pembelian. Misalkan minggu ini lagi naik, kita beli. Minggu depan naik lagi, kita tetap beli. Tapi pas minggu berikutnya turun kita dapat. Daripada kalau kita nunggu dip, kita kan nggak pernah tahu tuh berapa lama. Kita bisa nunggu lama, kita bisa ngeliatin pasar kayak kapan dipnya ya, kapan minusnya. Akhirnya portofolio kita nggak nambah, aset kita nggak nambah. Terus tiba-tiba udah terbang aja, kita nggak sempat merasakan profit tersebut. Jadi boleh aja, nggak masalah kita mau beli cuma saat minus. Karena kita pasti pengen beli yang paling murah, yang paling diskon. Dan artinya dengan jumlah uang yang sama, kita bisa dapat lebih banyak nominalnya. Cuman ya itu tadi, karena konsepnya DCA ya untuk mengatasi yang namanya kita nggak tahu pasar. Untuk meminimalisir risiko dari volatilitas tersebut, ya udah DCA. Jadi itu sih konsepnya. Tapi kalau misalkan kita beli pas minus aja ya bisa dibilang mungkin sebenarnya bukan DCA kan ya. Tapi ya nggak ada yang melarang. Cuman kalau kami sih nggak masalah, kami mendapatkan harga entry lebih mahal misalkan pasar lagi naik. Yang penting dengan 2 exposure tersebut, porto kita nambah, dan kesempatan kita untuk meminimalisir risiko itu juga ada. Itu sih untuk 2 hal yang bisa kami bagikan. Jadi itu pertanyaan terakhir untuk Q&A kita hari ini. Kalau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kalian bisa follow Instagram kami biar nanti waktu kami nanyain lagi di story kalian bisa tanyain. Atau mungkin kalau ada dari pendapat yang kami bagikan di sini, mungkin ada yang beberapa bertentangan atau kalian ada pandangan lain, kalian bisa silakan komentar di bawah, bebas. Kalian bisa bagikan perspektif kalian juga. Dan kalau misalkan kalian suka dengan yang kami bagikan dan ini bermanfaat dan membantu kalian, silakan like videonya biar membantu algoritma YouTube kami juga. Dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Apalagi kalau kalian gak sabar untuk nontonin video berikutnya. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!